Nabi Ibrahim hidup di zaman jahiliyah. Orang-orang menyembah benda-benda langit. Semasa kecil kaumnya terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang menyembah bintang, penyembah berhala, dan penyembah raja. Namun semua itu disangsikan Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana ia membuktikan bahwa apa yang dilakukan kaumnya adalah keliru? Apakah beliau mencari Tuhan? Simak ulasannya dalam video ini. Kaum Nabi Ibrahim mempraktikkan kesyirikan dengan menyembah bintang-bintang dan benda langit. Hal ini sesuai dengan perkataan Syekhul Islam. Orang-orang musyrik yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam asalnya dari 2 kelompok kaum, kaumnya Nabi Nuh dan kaum Nabi Ibrahim. Kaum Nuh asal kesyirikan mereka adalah pemuja terhadap kuburan orang-orang soleh. Lalu mereka buat patung-patung berbentuk wajah orang soleh itu. Kemudian mereka menyembahnya. Sementara kaum Ibrahim asal kesyirikan mereka adalah peribadatan kepada bintang-bintang, matahari dan bulan, at-tawassul wa al-wasilah. Berhala yang digunakan umat Nabi Ibrahim adalah simbol dari benda-benda langit yang mereka sembah. Mereka membuat berhala yang melambangkan benda-benda langit tersebut. Begitulah gambaran kaum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seseorang anak pemahat yang profesional dan tersohor pada zamannya. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar atau Tarih bin Tahur bin Saruj Ra'u bin Falid bin Abir bin Syalalih bin Ar-Arfakshat bin Sa'am bin Nuh alaihissalam. Sewaktu kecil, Nabi Ibrahim pun suka sekali bermain-main dengan patung-patung buatan ayahnya. Suatu hari ia menunggangi punggung patung Marduk. Ia pun dimarahi oleh ayahnya dan menyuruhnya turun dari patung tersebut. Nabi Ibrahim pun mempertanyakan patung yang baru saja ditungganginya. Patung yang telinganya lebih besar dari telinga mereka. Ayah beliau pun menjawab bahwa patung tersebut bernama Marduk, Tuhan daripada Tuhan. Telinganya yang besar menjadi simbol kecerdasannya yang luar biasa. Nabi Ibrahim pun mempertanyakan asal-usul manusia, kemudian menanyakan tentang Tuhan. Nabi Ibrahim pun tumbuh menjadi remaja, namun kebenciannya terhadap patung-patung sesembahan kaumnya tetap ada. Nabi Ibrahim memperhatikan patung-patung tersebut tidak pernah makan atau minum, juga tak bisa berbicara. Bahkan seandainya ada yang membalik patung tersebut, Nabi Ibrahim yakin kalau patung tersebut tak akan bisa bangkit. Nabi Ibrahim terus berpikir bagaimana mungkin seseorang manusia membuat patung lantas sujud dan menyembah pada patung tersebut. Hal itu menjadi hal yang mengherankan bagi Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana Nabi Ibrahim membuktikan bahwa apa yang disembah oleh kaumnya adalah keliru? Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan hal tersebut. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan dan Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tapi tak kala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Namun pun tak kala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tak kala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tak kala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya menghadapkan diriku pada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Quran Surah Al-An'am ayat 74 hingga 79. Nabi Ibrahim alaihissalam kala itu sedang berdebat dengan kaumnya. Dalam kisah yang terdapat dalam Al-Quran tersebut, Nabi Ibrahim sedang menjelaskan kebatilan yang dilakukan oleh kaumnya yang menyembah berhala. Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim salawatullah alaih menjelaskan kepada kaumnya bahwa benda-benda langit ini tidak pantas disifati dengan sifat-sifat ketuhanan, karena mereka diperjalankan dengan waktu dan orbit tertentu, tidak melenceng sedikit pun ke kanan atau ke kiri, dan mereka tidak bisa menguasai diri mereka untuk bebas bertindak apa saja. Namun mereka hanyalah sebuah entitas dari sekian banyak entitas yang Allah ciptakan. Jadi dalam ayat tersebut, Nabi Ibrahim bukan sedang mencari Tuhan, tapi sedang mengajak berpikir kaumnya untuk membantah keyakinan batil mereka yang menuhankan benda-benda langit. Karena kaumnya menyembah benda-benda langit, maka permisalan yang digunakan adalah benda-benda langit yang paling nampak, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Ibrahim tahu matahari pasti tenggelam, bulan juga tenggelam, dan bintang-bintang pun akan hilang. Sejak kecil beliau pasti sudah melihat hal tersebut. Jadi jika mungkin peristiwa atau pengalaman hari seperti ini disadari untuk dijadikan momen mencari Tuhan. Pencarian Tuhan tidak mungkin hanya dilakukan dengan melihat alam. Manusia tidak mampu mengenal siapa Tuhannya hanya dengan melihat matahari, bulan, dan bintang. Justru inilah yang menjadi sumber kesyirikan. Manusia mengenal Allah karena hidayah yang diberikan. Hal ini terdapat dalam sebuah ayat Al-Quran. Ketika semua benda-benda langit hilang,
Ibrahim pun berdoa, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Quran Surah Al-An'am ayat 77. Dari mana bisa Ibrahim berdoa seperti itu? Padahal proses pencarian Tuhan belum selesai. Ia menunjukkan bahwa Ibrahim sudah mengenal Tuhannya. Allah juga telah menegaskan bahwa Ibrahim telah mendapat bimbingannya untuk menauhidkan Rabbul Alamin. Ibrahim mengenal Allah karena hidayah yang diberikan. Hal ini terdapat dalam firman Allah, "Sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, 'Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?'" Quran Surah Al-Anbiya ayat 51 hingga 52. Semua anak dilahirkan memiliki fitrah untuk mengenal Tuhannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Semua anak dilahirkan di atas fitrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak terkecuali Ibrahim, beliau juga memiliki fitrah mengenal Allah. Hadis ini pula lah yang digunakan oleh Ibnu Katsir untuk menyangkal pendapat bahwa Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Jika semua makhluk memiliki fitrah, sehingga Ibrahim yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, yang artinya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukan termasuk orang musyrik. Bagaimana mungkin Ibrahim yang seperti itu mencari Tuhan? Kita tidak ragu, beliau adalah manusia yang paling layak untuk mendapatkan fitrah yang lurus. Setelah Rasulullah SAW, tafsir Ibnu Katsir, terjadi perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan umatnya yang mengagung-agungkan benda langit. Dalam perdebatan itu, Nabi Ibrahim memperlihatkan kepada kaumnya benda langit, bulan, bintang, dan matahari yang mereka sembah suatu saat akan menghilang. Apakah ada Tuhan yang muncul dan kadang hilang? Dengan menggunakan hal tersebut, Nabi Ibrahim pun menang dalam debat itu. Ketika umatnya membantah, Nabi Ibrahim menyanggah. Hal ini terdapat dalam Al-Quran. Kaumnya membantah Ibrahim, lalu Ibrahim menyanggah, "Apakah kamu hendak membantah tentang Allah? Padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku." Quran Surah Al-An'am ayat 80. Kebatilan belum juga tunduk walaupun kaumnya sudah diberitahu oleh Nabi Ibrahim. Malah perdebatan Nabi Ibrahim dan kaumnya semakin meluas. Namun hal itu tidak membuat Nabi Ibrahim mundur atau berhenti dari dakwanya. Keinginan agar kaumnya tidak tersesat terlalu jauh lebih besar dari hujatan yang ia terima. Ia pun menghancurkan patung-patung sesembahan kaumnya ketika tempat patung-patung tersebut lepas dari penjagaan. Beliau pun hanya menyisakan satu berhala yang paling besar dan digantungkannya kapak itu ke leher. Ibrahim pun ditanyai oleh kaumnya. Percakapan antara Ibrahim dan kaumnya terdapat dalam salah satu surah Al-Quran. Mereka bertanya, "Apakah benar-benar engkau yang melakukan semua ini terhadap Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Quran Surah Al-Anbiya ayat 62. Nabi Ibrahim pun menjawab, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara." Quran Surah Al-Anbiya ayat 63. Walaupun Nabi Ibrahim mengatakan kebenaran, beliau tetap saja dihukum dengan dibakar. Namun karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim pun tidak merasakan panas api membakarnya. Nah, sahabat beriman, Nabi Ibrahim mendapatkan hidayah dari Allah untuk mengenalnya. Jadi Nabi Ibrahim tidak mencari Tuhan. Beliau hanya menggunakan permisalan benda-benda langit untuk menunjukkan bahwa apa yang kaumnya sembah itu keliru. Ada Allah pencipta alam semesta ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.